Baik Bapak Ibu peserta webinar yang ketiga, kami ucapkan selamat pagi, tepatnya di tanggal 3 Juli hari Jumat 2020. Terima kasih pada kesempatan kali ini sudah ada 101 peserta yang tergabung di MS Team. Kemudian ada 129 lebih peserta webinar yang sudah tergabung di live streaming YouTube kita pada kesempatan pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar dan bersama, diskusi bersama, berbagi bersama materi kita tentang cyber pedagogi, materi yang menarik bagaimana pola dan konsep berpikir kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran di masa darurat pandemi COVID-19. Pada kesempatan pagi hari ini telah hadir tengah-tengah kita narasumber Ketua PGRI SLCC Provinsi Jawa Timur, dan beliau akan menyampaikan selama kurang lebih 2 jam ke depan sampai 10.30 di hari Jumat pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita tidak sendiri, ada beberapa tim yang berada di balik kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Ada produser kita yang selalu setia mempersiapkan link, jadi yang mengirimkan link, mempersiapkan formulir untuk pendaftaran akun dan lain sebagainya. Beliau salah satu guru di SMP Ponorogo sana, Bapak Andri Pradana. Selamat pagi Bapak Andri, masih tetap standby menjaga jaringan kita. Kemudian salah satu produser kita juga dari Jember ada Bapak Saiful Rohman, Ketua APKS PGRI Kabupaten Jember. Terima kasih Pak Saiful yang juga setia meng-backup sesuatu hal-hal terkecil dari administrasi dan lain sebagainya. Yang mempersiapkan absensi dan lain sebagainya, terima kasih Bapak Marjono dari SD Plus Kota Kediri. Saya lupa nama SD-nya. Terima kasih Bapak Marjono. Kemudian yang mempersiapkan konfirmasi dan lain sebagainya, Bapak Ibu masuk grup dan lain sebagainya, ada Ibu Hani dari Kabupaten Jombang. Terima kasih Bu Hani dan seluruh kerabat kerja yang mendukung kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Termasuk yang mempersiapkan flyer, kemudian brosur dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Noval Abdillah dari Kabupaten Situbondo. Luar biasa, jadi kesempatan webinar yang ketiga ini kita melakukan kolaborasi semua jenjang, semua pendukung agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kegiatan dimulai, maka saya perkenalkan pada kesempatan hari ini moderator yang akan memimpin pada materi di hari yang kedua dengan tema cyber pedagogi, dan narasumber kita adalah Bapak James Tomaso, Ketua SLCC PGRI Provinsi Jawa Timur, yaitu moderatornya adalah Bapak Saiful Rohman dari APKS PGRI Jember, Kabupaten Jember. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Bapak Saiful Rohman. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tio. Syukur Alhamdulillah di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali di sesi yang kedua, webinar ketiga SLCC PGRI Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak James F. Tomaso. Oke. Bapak Ibu yang luar biasa, pada pagi hari ini sebelum kita memasuki materi inti, akan disampaikan sambutan dari Ketua PGRI Kabupaten Trenggalek, Dr. Andes Munib MPD, yang nanti akan dilanjutkan oleh paparan materi oleh Bapak James F. Tomaso yang mengangkat materi tentang cyber pedagogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Ketua SLCC PGRI Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Jim, yang saya hormati pula Bapak Ibu narasumber tim dari SLCC PGRI Jawa Timur, rekan-rekan kami para peserta workshop webinar SLCT dari Kabupaten Trenggalek khususnya dan dari kabupaten kota yang lain yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas
mengikuti kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh SLCC PGRI Jawa Timur. Mudah-mudahan kegiatan yang kita ikuti mulai hari ini sampai selesai nanti berjalan lancar, bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama pengurus PGRI Kabupaten Trenggalek menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada SLCC PGRI Provinsi Jawa Timur atas kesempatan yang diberikan kepada Kabupaten Trenggalek untuk mengikuti workshop mulai hari ini sampai selesai nanti. Kami berharap kepada seluruh peserta, khususnya yang dari Kabupaten Trenggalek, agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat. Karena apa, Bapak Ibu sekalian, workshop SLCC ini kelihatannya sangat bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para guru. Oleh karena itu, kegiatan ini betul-betul menjadi awal kita nanti akan memasuki masa new normal di masa pandemi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit yang perlu saya pesankan kepada panjenengan semuanya, agar hasil dari workshop ini nanti diterapkan, dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Dan sekaligus nanti diharapkan panjenengan semuanya bisa membuat media pembelajaran dari materi yang diberikan oleh narasumber. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat mengikuti workshop, tetap semangat sampai selesai. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Sekian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Munib MPD, Ketua PGRI Kabupaten Trenggalek, yang telah memberikan sambutan pada sesi yang kedua ini. Dan akan dilanjutkan di sesi kedua ini oleh Bapak James F. Tomaso yang mengangkat tentang bagaimana kita meningkatkan cyberpedagogik di pembelajaran new normal. Ya, baik Bapak Ibu, untuk efisien dan efektifnya waktu, mari kita mengikuti dan monitor apa yang akan disampaikan oleh Bapak James F. Tomaso. Tentunya di sini tentang bagaimana kita meningkatkan kemampuan cyberpedagogik, membangun pola pikir dan kesadaran pemanfaatan belajaran di masa new normal. Ya, kami persilakan Bapak James F. Tomaso untuk menyampaikan materinya, dan mohon izin nanti 45 menit kita potong sejenak, akan menerima atau diskusi pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Pak Saiful, selamat pagi Pak Setio. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan berbicara soal cyberpedagogi, membangun pola pikir dan kesadaran terhadap pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Walaupun judulnya agak teknis, cyberpedagogi, tapi mungkin saya tidak akan banyak bicara teknis, tetapi lebih banyak bicara tentang mindset, lebih banyak karena judulnya adalah membangun pola pikir dan kesadaran. Jadi Pak Tio dan teman-teman ngasih materi seperti ini sehingga saya melihat bukan materi teknis, tetapi lebih banyak membangun mindset digital dalam membangun pembelajaran digital. Ibu sekalian, pada kondisi saat ini kita sudah mengalami sendiri selama 4 bulan ini dalam kehidupan kita di Indonesia, bahwa pandemi virus ini tidak akan berakhir selama
selama vaksin untuk COVID-19 ini belum ditemukan. Oleh karena itu memperhitungkan waktu dan segala macam, tentu setiap negara, bukan hanya Indonesia, akhirnya memutuskan untuk hidup berdamai dengan COVID-19. Ini akhirnya menjadi pilihan oleh beberapa bangsa di dunia, karena memang pada kondisi seperti ini sulit, karena ini adalah virus yang kasat mata, yang tidak bisa kita lihat ya. Kita tidak bisa melihat di mana virus itu berada, kita tidak tahu bagaimana, apakah ada di depan kita, apakah ada di tangan kita, apakah ada di sekitar kita, kita tidak bisa melihatnya. Sehingga yang paling bisa dilakukan adalah dengan membatasi kerumunan, memakai masker dan segala macam. Jadi perjalanan dari vaksin pandemi ini masih akan sangat panjang, sehingga pemerintah juga tidak berani untuk membuka sekolah-sekolah, membuka mal-mal, sehingga kehidupan kita kembali seperti dulu atau kehidupan normal. Termasuk sekolah, Bapak Ibu sekalian, pemerintah masih membuka atau hanya memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang masih hijau untuk membuka sekolah dan seterusnya. Nah, ini tentu menjadi persoalan bagi kita karena akhirnya kita masih menjalankan apa yang disebut dengan belajar dari rumah. Belajar BDR ya, belajar dari rumah. Baik. Kondisi ini kita melihat bagaimana kemudian dengan penerapan BDR ini, belajar dari rumah, bagaimana dengan teknologi, bagaimana dengan metodologi yang akan kita lakukan. Presentasi saya masih jalan ya Pak ya? Siap, masih jalan Pak Jim. Ya, karena semuanya silent, jadi saya tidak mengerti ini jalan apa tidak. Baik, saya lanjutkan. Kehidupan new normal akhirnya berlaku di negara kita dan di seluruh dunia. Saya punya cerita atau dari gambar ini dulu kehidupan new normal itu seperti apa. Dulu kalau kita ke bank pakai masker, kita ditakuti, kita dikira perampok. Ya kan? Kalau kita datang ke bank menggunakan masker, dipikir kita mau merampok. Nah, sekarang kalau kita ke bank tidak pakai masker, kita malah diusir. Jadi ini logikanya sudah mulai terbalik-balik Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang dulu normal, sekarang sudah dianggap tidak normal. Menggunakan masker adalah sebuah kewajiban, sehingga ketika ke bank, ya harus pakai masker. Dulu kita pakai masker ke bank, kita diusir, disuruh buka. Gitu. Demikian juga di sekolah. Di sekolah kita diminta untuk beberapa kepala sekolah, beberapa daerah, beberapa pimpinan sekolah melarang siswa untuk membawa handphone. Betul ya Pak Saiful ya? Ya betul Pak. Sekarang bagaimana? Di era new normal, handphone menjadi kewajiban. Ya, walaupun sebelum ada pandemi kita sudah mengatakan bahwa di era pembelajaran abad 21 wajib menggunakan handphone. Tetapi ternyata di era pandemi, era new normal, ternyata terbalik sekarang. Sekarang terbalik, semuanya harus menggunakan handphone. Ini kan celaka katanya. Jadi apa namanya, kondisi sekarang ternyata sudah berbeda dengan kondisi new normal yang biasa, yang dulu maksud saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hal ini harus disikapi ya, harus disikapi kondisinya bahwa segala sesuatu yang dulu kita asumsikan normal menjadi tidak normal. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita sudah tidak bisa lagi berpikir secara biasa yang dulu begini, sekarang menjadi begini, sudah nggak bisa begitu gitu. Ya, nah Pak, saya mohon maaf Pak Tio, yang tampil di layar ini presentasi saya bukan ya? Ya, masih new normal.
perbedaan pada saat kita menggunakan masker di bank, Pak. Iya, soalnya di YouTube dia tidak tampil. Yang tampil wajahnya Pak Tio. Maaf, saya harus mohon izin sebentar Pak Saiful. Ini di OBS yang tampil kok Pak Tio ya. Oh ya, yang di OBS, yang di YouTube belum tampil Pak masih. Iya betul Pak. Masih ada delay Pak. Dilanjut saja Pak materi yang di sini. Baik, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu artinya bahwa sesuatu yang dulu kita anggap normal sekarang sudah tidak normal lagi. Nah, ini hanya sebuah cerita ilustrasi yang menurut di masa pandemi ini mungkin sebuah kelucuan gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi inilah fakta yang terjadi. Zaman pendidikan di era normal kita lihat bahwa siswa lebih banyak duduk dan guru lebih banyak memberikan materi ya, seperti ilustrasi, walaupun ini cuma ilustrasi Bapak Ibu, ilustrasinya mengada-ngada, terlalu ekstrim, tetapi ini menggambarkan bagaimana pembelajaran sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi mungkin siswa lebih banyak menunggu dan menerima materi daripada guru. Guru menyajikan materi, siswa mendengarkan dan seterusnya. Seperti bagaimana kita membayangkan 3-4 bulan yang lalu, kita seperti ini. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saat ini bagaimana terjadi? Seperti yang di depan saya katakan bahwa akhirnya apa yang dulu tidak boleh sekarang menjadi boleh. Apa yang dulu tidak dicari-cari sekarang akhirnya dicari-cari. Ya, seperti contoh misalnya pembelajaran di rumah. Mau tidak mau anak-anak kemudian harus memanfaatkan teknologi baik TV, radio, dan video sekalipun. Yang kedua, beberapa pendidikan sudah mulai melakukan wisuda online. Ya, upacara online. Sinyal yang tadinya mungkin anak-anak mahasiswa santai saja, tetapi di TV kita lihat anak-anak kita yang di pegunungan akhirnya belajar di atas gunung. Ya, hanya bisa belajar di pagi sampai sore hari karena sinyalnya tidak ketemu kalau di bawah, sehingga mereka harus terpaksa bawa notebook ke atas gunung, menikmati atau mencari sinyal sehingga mereka bisa mengirim tugas dan segala macam. Nah, ini adalah kondisi normal, new normal Bapak Ibu sekalian. Segala sesuatu kemudian sangat tergantung pada teknologi. Kalau kita mengenal istilah work from home, maka untuk pendidikan kita muncul istilah baru yaitu school from home atau belajar secara daring. Ya. Nah, kondisi ini kemudian membawa implikasi ketika guru tidak siap, perubahan yang terjadi ini, lalu muncullah efek-efek daripada pendidikan new normal atau belajar dari rumah. Seperti contoh yang saya berikan di layar, saya menangkap capture yang ada di sosial media, ada beberapa tanggapan dari orang tua dan siswa terhadap metodologi yang dilakukan oleh para guru. Seperti contoh yang paling kiri, ada saya dapat dari sosial media, curcol pagi ini, udah 4 hari online kelas, bikin darah tinggi tiap pagi. Apa yang bikin darah tinggi? Anak-anak gak nurut? Bukan. Yang bikin darting adalah jadwal Zoom dan mengirim tugas. Jadi orang tua yang harus mengirim tugas dan membuka Zoom untuk anaknya. Jadwal Zoom mendadak dangdut semua. Mau meeting diupdate tiap hari H. Jadi tugas mama, tugasnya orang tua adalah refresh aplikasi Edmodo. Nah, ini kebetulan anak sekolahnya minta pakai Edmodo. Dari jam 7 sampai jam 1, tanda serunya 5 lagi. Gitu. Berarti kan dia emosi banget gitu. Dapur gak keurus, boro-boro kerjaan. Itu nomor yang terakhir yang udah paling ini katanya. Tiap jam mantengin jadwal kelas tiap hari. Ya ini keluhan orang tua Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada siswa yang ngirim pantun.
Ular sanca tidak berbulu, sudah pasti bukan teman kang guru. Wahai corona, cepatlah berlalu, karena mamaku tidak cocok jadi guru. Ini adalah hal-hal yang menarik di era pandemi ini, Bapak Ibu. Ada juga seorang ayah yang mengirim apa namanya status. Ya, ini saya juga tangkap dari sosial media. Terima kasih guru, seminggu ini membuktikan bahwa kesabaran kalian selama anak-anak kami di sekolah begitu luar biasa. Salam hormat dari papa yang masih muda, tapi jadi hipertensi menemani anaknya belajar di rumah. Nah, ini kan keluhan-keluhan dari orang tua. Ada juga percakapan yang lucu-lucu Bapak Ibu selama masa belajar di rumah gitu ya. Ini ada contoh sebelah kanan, sebelah kiri emak-emak yang komplain ke guru gitu ya. Dia mengatakan, "Sir, ini kayaknya guru swasta ini, dari sekolah swasta. Sampein ya, benar-benar mesti sampein kasih PR, jangan susah-susah, jangan repot. Kalau mau kasih yang susah, guru buat video sambil jelasin, terangin ke anak-anak, masa ortu yang harus terangin." Jadi komplain mereka ya. Ini orang tuanya komplain banget, ini emak-emak ini. Guru kasih tugas-tugas sama keterangan ya, sama keterangan sekedarnya. Emang saya dukun bisa langsung paham, langsung mengerti maksud isi hati para guru. Guru aja cuma pinter satu mata pelajaran. Nah, saya ibu rumah tangga yang tamat school, udah lama zaman school, jadi kagak niat belajar, sekarang suruh ngajarin anak. Emosi sampai naik ke ubun-ubun. Lalu gurunya cuma bilang, "Oke Bu, ditampung ya." Ya dibalas lagi sama ibunya. "Sampean Pak, jangan cuma nampung, emang di situ tempayan tampung-tampung. Gara-gara emosi, martabak habis 6 potong. Kalau saya gendut, kan repot." Kemudian di tengah ada orang tua yang bercakap dengan guru ya, minta tolong pesan ke gurunya ya. "Oke Mam, coba pakai laptop dan pakai Google Chrome." Lalu orang tuanya bilang, "Saya sudah mau banting laptop saya ini. Sabar Bu, lama-lama saya minta biaya terapi. Kalau saya dibikin susah, saya nggak mau urusin semua tugas-tugas sekolah. Yang anak sekolah saya, kok repot ya saya." Tolong, nanti gurunya menjawab, "Tolong dicoba lagi ya Mam. Maaf Mam, terima kasih." Lalu orang tuanya bilang, "Saya nggak mau coba, terima kasih." Ini orang tuanya udah jengkel gitu ya. Dan demikianlah kondisi ketika guru-guru dengan pemikiran atau mindset normal, lalu tiba-tiba berpindah ke daring atau berpindah ke PJJ dan online. Nah, ternyata kemudian pendekatan normal dibawa ke pendekatan new normal. Jadi Bapak Ibu beberapa guru masih banyak yang melakukan pembelajaran dengan gaya normal, tetapi di era new normal, nggak ketemu Bapak Ibu sekalian. Karena beberapa pelajaran tentu tidak bisa dilakukan seperti itu. Oleh karena itu perlu kreativitas dalam membuat materi pendidikan jarak jauh, atau yang kita sebut dengan cyber pedagogi. Cyber pedagogi itu adalah seni mengajar dalam dunia cyber. Oleh karena itu gaya di dunia cyber berbeda dengan gaya di depan kelas. Jadi kita tidak bisa saja hanya memberikan tugas, mengirim video dan segala macam tanpa diikuti oleh kreativitas-kreativitas yang lain gitu. Nah, ini kondisi kita dan Bapak Ibu, saya yakin kita semua mengalami hal ini ya Bapak Ibu ya. Saya yakin betul hal ini terjadi di Bapak Ibu sekalian. Baik, saya lanjutkan. Nah, saya potong sebentar, saya melanjutkan ke hal yang lain tentang pembelajaran online ini. Sempat dilakukan survei Bapak Ibu sekalian, survei tentang pembelajaran online. Di sini dikatakan bahwa 60% pengguna internet saat ini di tahun 2020 selama 4 bulan lebih memilih kursus online ya, karena menyesuaikan ke gaya hidup dan jadwal mereka. Pembelajaran online ternyata memungkinkan siswa untuk mempelajari materi 5 kali lebih banyak dalam waktu yang sama. E-learning meningkatkan tingkat pemahaman siswa menjadi 25% sampai 60%
dibanding ketika berada di kelas tradisional yang hanya 8-10%. Menurut studi dari Brandon Hall, belajar melalui saluran online membutuhkan 40% sampai 60% lebih sedikit waktu untuk karyawan daripada pelatihan ketika berada di kelas. Pembelajaran online menyebabkan peningkatan rata-rata 18% dalam keterlibatan karyawan. Ya, setiap dolar yang diinvestasikan oleh perusahaan dalam pembelajaran online memberikan pengembalian produktivitas 3%. Ini berbeda kalau pelatihannya ada di luar kantor ya, karena kalau training di kantor akan berbeda dengan training di luar kantor. Ketika di luar kantor mereka harus meninggalkan kantor. Tetapi ketika trainingnya online, mereka bisa sambil kerja. Oleh karena itu, perusahaan survei mengatakan bahwa perusahaan lebih senang karyawannya mengikuti pelatihan secara online. 42% perusahaan melaporkan bahwa e-learning telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam pendapatan mereka. Jadi bisnis e-learning ini ternyata bagus Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling terakhir adalah pembelajaran online mengurangi konsumsi energi 90%. Ya iyalah, orang nggak ada yang pergi kan, jadi mobilnya di rumah, motornya di rumah, jadi nggak ada emisi yang terbuang, sehingga udara di bumi menjadi lebih bersih. Nah Bapak Ibu sekalian, hal ini ingin mengatakan bahwa ternyata di new normal, penerapan pembelajaran online ini ternyata memberikan manfaat Bapak Ibu sekalian. Memberi manfaat yang luar biasa. Bukannya menurunkan produktivitas, malah meningkatkan produktivitas. Bukannya mengurangi jam belajar, malah menambah jam belajar. Karena orang lebih senang, siswa lebih memahami, lebih banyak memahami, karena mereka praktek sendiri. Kalau di kelas kan mereka hanya mendengar instruksi dari guru, hanya menghafal. Tapi saat ini dengan instruksi dari video mereka harus mencoba, mereka harus melakukannya di rumah. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa memang benar e-learning ini bisa meningkatkan tingkat pemahaman siswa 25-60%. Ya semoga Bapak Ibu setuju. Pak Saiful, Pak Tio setuju nggak ini Bapak Ibu? Setuju Pak, sepakat. Ya, jadi survei ini ternyata ya bersyukurlah ada survei yang melakukan ini ya. Ini saya dapat dari internet mencari agar memberikan mindset kepada Bapak Ibu sekalian bahwa memang apa yang dulu kita wacanakan melalui seminar-seminar atau acara-acara tentang pembelajaran abad 21, bagaimana teknologi bisa meningkatkan kompetensi anak ya 4C itu ya, kreatif, communication dan segala macam. Seakan-akan di era pandemi ini mendapat pembenaran gitu ya, mendapat justifikasi bahwa yang benar teknologi itu bisa melakukan perubahan yang sedemikian gitu. Ini survei membuktikan Bapak Ibu sekalian. Dan sayangnya memang kita sampai hari ini ternyata belum banyak sekolah, belum banyak guru yang masih memahami hal seperti ini gitu. Jadi kami bersyukur sekali di tengah-tengah pandemi ada hikmah yang bisa kita pelajari Bapak Ibu sekalian. Nah, lanjut. Kalau memang demikian bahwa pendidikan jarak jauh itu membutuhkan saber pedagogi yang lebih baik, lalu pendekatan apa? Metodologinya bagaimana? Kalau kemarin Bu Nini lebih banyak pada pendekatan kurikulum. Nah, kalau saya mungkin lebih banyak bicara teknis implementasinya saja Bapak Ibu ya. Bagaimana teknisnya? Kalau kemarin kan ada yang nanya itu di sesinya Bu Nini, gimana caranya? Bagaimana ininya dan segala macam. Yang penting intinya para guru bertanya tentang teknik membuat RPP, teknik membuat berdasarkan kurikulum di era new normal. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu catatan sebelum saya menyampaikan tentang metodologinya adalah bahwa ingat, kita tidak sedang mengajar dari rumah. Ya, ini pernyataan yang bijak yang saya dapat di internet. We are not working or teaching from home, tetapi kita sedang mengalami krisis global dan mencoba untuk bekerja dan mengajar dengan cara yang berbeda secara dramatis. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian, ini beda ya. Mengajar dari rumah dengan menerapkan pola-pola normal, hanya mentransfer medianya dari kelas ke internet, melalui media internet, dengan mengajar
dengan berupaya karena kondisi pandemi berupaya untuk mencari metode pembelajaran yang berbeda sama sekali gitu, yang secara dramatis berbeda. Itu akan beda hasilnya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mencoba mengadakan pembelajaran yang berbeda dengan normal, maka akan muncul kreativitas. Ya, jadi tolong mindsetnya dirubah Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak sedang mengajar melalui internet, tapi kita sedang belajar, mencoba, mencari metode pembelajaran yang berbeda secara dramatis. Beda loh Pak Tio, Pak Saiful, konsep berpikir di sini kan akan berbeda loh. Bapak Ibu guru saya semoga bisa memahami. Itu Bapak Ibu, metode pendidikan apa yang baik untuk pendidikan di new normal ini? Sebenarnya yang paling tepat itu adalah creative learning dan atau project based learning. Karena memang sudah terbukti, tadi survei tadi sudah membuktikan bahwa melalui project based learning, melalui creative learning itu mampu meningkatkan kompetensi siswa ya, komunikasi, kolaborasi, critical thinking dan creativity. Dan jangan berharap pemerintah, saya tidak yakin, dan saya kemarin dengar dari Bu Nini pun sulit untuk membuat standar kurikulum new normal. Betul ya Pak Tio, kemarin itu kan Bu Nini sempat sampaikan bahwa sulit untuk membuat standar. Kenapa? Ya karena kondisi berbeda di setiap tempat Bapak Ibu sekalian. Yang kita sedang lakukan ini kan personalisasi pembelajaran. Jadi walaupun di broadcast, cara Bapak Ibu mengajar itu di broadcast, tetapi bagi siswa itu dia akan belajar mandiri Bapak Ibu. Oleh karena itu situasinya jadi berbeda, kondisinya berbeda, lingkungan berbeda, ya environment-nya berbeda, teknologinya berbeda, tidak semuanya bisa punya handphone, tidak semua ada akses internet. Maka nggak bisa kita menyeragamkan sebuah kurikulum di era new normal. Ya, jadi yang paling tepat adalah creative learning dan project based learning yang kita terapkan di dalam era pendidikan new normal ini. Nah, yang berikutnya adalah pendekatannya bagaimana? Saya mencoba mencari di internet Bapak Ibu, karena ini hal baru, jadi saya juga belajar untuk menyusun materi ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah anak-anak belajar mandiri, maka pendekatan awal menurut Center of Education Design yang saya dapat di internet, bahwa untuk langkah awal menyusun metode pembelajaran di era normal ini, harusnya pendekatannya mengikuti apa yang disebut dengan piramida Maslow. Mungkin Bapak Ibu ini bukan masalah, ini mungkin bukan materinya guru ya, tapi ini psikologi ini. Bapak Ibu kita pernah tahu ya apa yang disebut dengan piramida Maslow ya. Piramida Maslow ini kan mengatakan bahwa kebutuhan hidup orang paling dasar itu adalah kehidupan psikologikal ya, hidup aman, bisa makan, ada tempat berteduh dan segala macam. Setiap manusia akan selalu mencari itu dulu. Kalau itu sudah terpenuhi maka dia akan naik ke level yang berikutnya. Kalau yang berikutnya adalah kebutuhan untuk kesehatan, kehidupan untuk berkeluarga dan segala macam. Kalau setelah itu terpenuhi, sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya suami, rumah sudah ada, maka dia butuh yang lebih atas lagi, yaitu kehidupan untuk saling berhubungan satu sama lain, hidup bersosialisasi dan segala macam. Kalau itu semua terpenuhi, dia akan naik lagi ke level yang berikutnya. Ya, nah pendekatan Maslow ini harusnya jadi pertimbangan juga Bapak Ibu. Karena apa? Karena siswa dan orang tua kan tidak semua ada di atas, di pucuk. Jadi tidak semua harus menggunakan online. Karena yang di online sana adalah orang yang sudah terpenuhi ekonominya, sudah terpenuhi rumahnya, kehidupan sosialnya sudah terpenuhi dan segala macam. Sedangkan ada anak-anak yang orang tua siswa yang mungkin makan aja udah susah gitu. Lalu jangan dibebani lagi dengan PR-PR yang berbentuk digital gitu. Mereka akan kesulitan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dalam merancang kurikulum atau merancang metode pembelajaran di era new normal atau cyber pedagogi ini, tidak semuanya harus berbasis IT. Untuk dua tingkat masyarakat di bawah, saya kasih gambar yang di sebelah kiri yang kita lihat di India.
Mereka membuat mobil sekolah, jadi mereka datang dengan mobil dengan membawa alat-alat peraga dan segala macam. Yang saya bayangkan Pak Tio dan Pak Saiful, mungkin PGRI Smart Learning harus punya mobil kayaknya Pak. Lalu kita bawa komputer, kita bawa notebook, di dalamnya sudah ada konten-konten digital, lalu sinyal tidak perlu pakai internet karena kita bawa server di situ. Ya. Servernya lokal aja, tapi kontennya sudah ada di dalam. Ini saya menyiapkan materi ini sambil berpikir Pak tadi malam itu. Ini kayaknya tidak semua orang harus, tidak semua siswa harus menggunakan teknologi, tetapi kita mendekatkan teknologi kepada mereka. Jangan mereka yang mencari, tapi mereka yang kita datangkan kontennya. Pemahamannya jadi berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi ya, bahwa kita ini sedang berusaha mencari metodologi yang terbaik untuk di masa krisis ini. Jangan dibalik gitu. Jadi kalau mindsetnya seperti itu, maka akan muncul ide kreatif seperti ini. Ya, ini ada ide baru Pak Saiful dan Pak Tio, tolong ditangkap, coba kita pikir, nanti kita terapkan Bapak Ibu. Jadi sekolah-sekolah tempat seperti di pucuk-pucuk gunung itu ya kita datangkan naik mobil, mendekatkan mobil itu ke mereka gitu. Mereka bisa berinternet, seakan-akan berinternet, tapi servernya ada di mobil gitu. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Walaupun saber pedagogi itu penting di era ini, tetapi ada anak-anak yang tidak bisa menjangkau, kitalah yang hadir di sana. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, peran orang tua jangan lupa ya. Tadi contoh-contoh WA keluhan-keluhan itu membuktikan bahwa orang tua sangat penting. Orang tua adalah mitra bagi guru. Jangan lupakan mereka. Oleh karena itu sekolah bukan hanya guru, harus memperhatikan komunikasi dengan orang tua di era pandemi. Nanti di belakang saya akan sampaikan, ada beberapa hal yang harus disampaikan, dikomunikasikan dengan orang tua. Ketika new normal ini kan semua mendadak sekonyong-konyong seperti ini. Ketika orang tua mengeluh, sebenarnya bisa dimengerti kenapa mereka mengeluh. Tetapi sebenarnya itu lebih banyak disebabkan karena sekolah tidak siap. Jadi tidak disiapkan komunikasi antara orang tua dan siswa tentang bagaimana anak-anak harus belajar dari rumah. Jadi tidak dibuat panduannya, tidak ada komunikasi. Banyak orang tua yang bertanya, saya tetap bayar SPP, kok jadinya saya yang harus mengajar dan segala macam. Ini kenapa? Karena tidak disiapkan perangkatnya, tidak disiapkan perangkat soft skill-nya, hard skill-nya dan segala macam itu tidak disiapkan. Jadi orang tua tiba-tiba harus menjadi guru. Nah, nanti di belakang saya akan sampaikan bahwa pentingnya komunikasi dalam penerapan cyber pedagogi dengan orang tua. Nah, saya ambil contoh ide kreatif yang ini penerapan ya Bapak Ibu ya. Penerapannya bagaimana? Saya ambil contoh ini guru olahraga yang cukup kreatif. Ya, dia membuat pelajaran penjas melalui TikTok. Nah, Bapak Ibu ini masuk dalam kategori kreativitas mengikuti pendekatan Maslow tadi. Ingat Bapak Ibu bahwa untuk mereka yang mampu, yang punya handphone dan segala macam, ada teknologi yang disukai oleh anak-anak itu adalah TikTok. Nah, bagaimana kita memanfaatkan berbagai macam aplikasi yang ada di Google, ada di Android, ada di Apple dan segala macam, untuk kita pakai sebagai cara untuk kita belajar dengan anak-anak. Kayaknya menarik ya Pak Tio, Pak Saiful ya. TikTok, menarik. TikTok dibuat untuk pelajaran penjas. Ini jadi apapun aplikasi sekarang yang ada di internet ini bisa kita manfaatkan, Pak. Ya, itulah saya katakan tadi, kreativitas menjadi nomor satu, Bapak. Jadi sekali lagi tidak ada, saya yakin sulit untuk pemerintah bikin standar, Pak. Karena begitu banyak aplikasi, begitu banyak solusi yang bisa kita pakai. Ini hanya salah satu contoh saja, yang TikTok yang harusnya tadinya dipakai untuk entertainment, dipakai untuk sekolah. Kenapa dibuat oleh gurunya begini? Karena dia tahu anak-anaknya banyak pakai TikTok. Bapak Ibu coba pikirkan bagaimana membuat pembelajaran pakai Facebook, pakai YouTube dan segala macam. Harusnya begitu ya. Jadi ini menarik Bapak Ibu sekalian. Guru penjas itu bisa membuat pelajaran melalui TikTok. Ya, coba kita lihat ketika dia mengajarkan basket. Ya kan, tangannya seperti itu. Ini kalau mau ngirim bola ke teman yang jarak jauh, tekniknya apa? Sambil dia peragakan tangannya di rumah lagi. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian.
menggunakan TikTok untuk mengajar. Karena anak-anak pada suka menggunakan TikTok daripada mendengarkan Bapak Ibu chat WhatsApp, WA atau video WhatsApp. Mereka lebih senang lihat di TikTok. Nanti tinggal di komen aja kan, karena kan TikTok boleh berkomentar di situ. Yang berikutnya adalah film. Ini Saber Graduation mungkin Pak. Ya, kita lihat mereka pakai robot, lalu wajah pakai tablet. LMD with honor. Baik, saya lanjut. Jadi itu adalah contoh kreativitas dengan teknologi, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana wisuda yang dilakukan. Tadi ada guru yang menggunakan TikTok, kemudian ada sekolah di Filipina yang mewisuda menggunakan robot. Sebenarnya itu bukan robot sih, tapi apa namanya, motor elektronik yang roda 2 itu dikasih pakaian wisuda plus tablet. Nah, tablet ini menampilkan wajah dari para wisudawan. Oke, saya lanjut. Nah, aktivitas yang berikutnya adalah Bapak Ibu pendekatan yang dilakukan. Jujur aja nih, materi yang saya sampaikan ini lebih kepada creative learning. Ya, jadi Bapak Ibu kita melihat ada contoh di sebelah kanan yang disebut dengan homework choice board. Jadi guru membuat PR itu tidak tiap hari satu begitu ya, tetapi dia sudah menerbitkan PR untuk dilakukan selama 1 minggu. Yang di sebelah kanan ya, kotak putih yang sebelah kanan, yang judulnya homework choice board. Lalu dikategorikan PR-nya itu, jadi ini bukan satu orang guru ya, tapi beberapa guru membuat PR bersama-sama, lalu menampilkannya di dalam lembaran yang namanya homework choice, lalu di-share baik melalui email maupun melalui WhatsApp group. Nah, tugas mereka adalah menjawab semua PR ini dengan cara meng-email ke gurunya, atau beberapa jawaban langsung difoto dan di-share melalui video. Sebagai contoh misalnya begini, PR tentang yang paling atas, paling pojok kiri atas, tentang social atau living skill. Pertanyaan yang diberikan oleh guru adalah, tanyakan pada seseorang di dalam rumah, apakah mereka punya uang 1 juta? Apakah yang, kalau jika mereka mempunyai uang 1 juta, apakah yang muncul dalam pikiran mereka pertama kali untuk mereka beli? Ya, saya ulangi, pertanyaannya adalah, tanyakan orang dalam rumah, salah satu orang dalam rumah, jika mereka punya uang 1 juta, apa yang pertama muncul dalam benaknya untuk membeli? Ya, kemudian pertanyaan tadi ya, harus disertai dengan jawaban. Nah, pertanyaan seperti ini kan menarik Bapak Ibu, karena tidak ada di internet, ya kan? Jadi ini betul-betul harus merupakan pertanyaan yang betul-betul sifatnya accidentally ya, tiba-tiba, dan mereka harus membangun komunikasi dengan orang di dalam rumah. Lalu jawabannya mereka harus ketik, lalu mereka kirim melalui WhatsApp group atau melalui email. Ini tetap masuk kategori cyber pedagogi Bapak Ibu sekalian, karena ada peran teknologi di situ. Lalu pertanyaan yang kedua, misalnya di kolom ketiga ada pertanyaan matematika. Dalam 1 tahun ada 365 hari. Gunakan kalkulator untuk mengetahui berapa jumlah hari umur Anda. Jadi dia 365 dikali usia dia sekarang. Jadi ini pelajaran untuk anak SD mungkin atau anak SMP.
Tetapi di sini menarik Bapak Ibu sekalian bahwa pertanyaan ini sudah dikirim dan sudah dibuat untuk 1 minggu Bapak Ibu. Ya beda dengan kita yang tiap hari 1 pertanyaan dan segala macam, atau mungkin 1 minggu sekali ketemu 1 pertanyaan dan sebagainya. Lalu berikutnya untuk pelajaran penjas olahraga. Di kolom kedua itu adalah kolom penjas. Di situ ada PR tentang lompat ya, squat down, namanya apa? Squat jump ya, namanya squat jump selama 20 kali. Entah kapan dia lakukan, tapi itu hari yang kedua. Mereka harus squat jump 20 kali. Direkam, lalu videonya dikirim ke gurunya. Nah, akan berbeda dengan yang tadi ya Bapak Ibu sekalian, ya keluhan-keluhan dari orang tua atau yang Bapak Ibu sering lakukan. Ya, Bapak Ibu memerintahkan mereka untuk merekam dan segala macam. Tapi kalau dibalik seperti ini, maka orang tua dengan senang hati untuk merekam anaknya gitu, dan anak-anak dengan senang hati untuk melakukannya. Kenapa? Karena PR-nya dibuat seperti kuis seperti ini gitu ya, dan semua PR yang sudah dijawab itu harus diwarnai kotaknya. Jadi harus print, dia harus nempel di kamar. Kalau dia sudah melakukannya, lalu dia warnai kotak-kotak putih ini. Gitu. Menarik bukan? Bagaimana menurut Pak Setio? Pernah nggak melakukan seperti ini? Ini ide yang menarik. Ini saya dapat dari luar negeri. Cari di internet, sebuah sekolah, seorang guru membagi cara membuat PR yang menarik. Jadi tidak seperti kita, gitu, belajar dulu lalu kita kirim PR di WA, gitu. Tidak begitu ya, tetapi dibuat seperti kuis, gitu ya, semacam trivia, gitu. Selama seminggu Anda harus melakukan ini. Nah ini tentu kolaborasi beberapa guru, ya. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, satu siswa harus mengikuti PR-nya berapa orang guru. Kalau setiap guru minta semua dengan cara yang berbeda-beda, tentu saja orang tua mengeluh. Tapi kalau dibuat seperti ini, ya kan ini berarti berapa guru? Ini kan berarti 5 guru kan? 5 guru membuat jadwal bersama-sama untuk PR. Lalu dibuat seperti matriks, lalu anak-anak diminta untuk mewarnai kotak-kotak yang sudah mereka lakukan. Nah, yang di sebelah kanan juga sama, mirip ya, tetapi ini bedanya mereka harus melakukan 3 hari. Jadi coba dalam 3 row each day. Jadi dalam 1 hari dia harus menjawab atau melakukan 3 pertanyaan ini. Ya, 3 pertanyaan tentang self management, kemudian pertanyaan tentang self awareness dan segala macam. Ini bukan pelajaran SD Bapak Ibu ya. Ya, setiap hari mereka harus menjawab 3 pertanyaan ini. Ya, ini materi tentang social emotional activity. Ini mungkin materinya guru BK ya Pak Tio ya, atau Pak Saiful. Kolaborasi Pak itu. Kolaborasi dari beberapa mapel Pak. Pak James, suaranya tidak terdengar Pak James. Mohon maaf Pak James, suaranya mungkin Pak Tio. Ya, silakan dilanjut Pak Tio. Waduh, berarti tadi saya ngomongnya nggak kedengeran dong ya? Saat hanya bertanya yang terakhir Pak, guru BK. Sampai situ saja. Oh, waduh, komputer saya perlu di restart nih. Kok bisa dia matiin sendiri ya? Saya tidak mematikan. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini mungkin materi yang cocok buat guru BK kayaknya, yang warna-warni itu ya. Karena ini bicara soal social emotional activity. Jadi setiap hari tiap hari siswa harus menjawab pertanyaan dari gurunya. Jadi ada 3 pertanyaan yang dilakukan dalam 1 hari. Nah ini dibentuk dalam kotak seperti ini menarik bukan? Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa kreativitas itu bukan hanya di pertanyaannya saja, tapi cara mendeliver PR, mendeliver tugas itu yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Nah ini masuk kategori cyber pedagogi ya Pak? Masuk. Karena ini kan kita asinkronos kan Pak?
Saiful kan? Kita Ya, tidak betul. bertemu. Medianya teknologi, cara menjawabnya kan pakai teknologi. Ya. Jadi ini menggunakan teknologi, sarana medianya menjawabnya adalah menggunakan teknologi. Jadi ini masuk dalam kategori cyberpedagogi. Cuman teknologinya asinkronus, jadi tidak bersamaan, tidak bersama-sama dalam satu waktu. Nah, berikutnya adalah dari contoh-contoh yang sudah saya berikan, semoga Bapak Ibu bisa memahami bahwa cyberpedagogi itu tidak selalu berbentuk kuisis, Kahoot, Menti, atau aplikasi pakai Google Classroom dan segala macam. Tidak selalu harus begitu, ya, tapi bisa dibuat modifikasi kreativitas yang menarik seperti pakai TikTok, menggunakan pertanyaan yang bersamaan dalam satu minggu, model pertanyaannya juga berbeda dan segala macam. Nah, itu makanya saya katakan ketika mendengar materi dari Bu Nini, dalam hati saya mengatakan ini akan sangat sulit bagi guru untuk meminta. Kan banyak guru yang bertanya minta bagaimana RPP-nya. Sangat sulit Bapak Ibu. Ini sungguh-sungguh di masa pandemi ini adalah guru betul-betul dituntut sebuah kreativitas. Ya, akan lebih repot memang, tetapi inilah the new normal. Bapak Ibu tidak bisa lagi mindsetnya berpikir seperti normal. Ketika akan mengajar menunggu panduan dari pemerintah kurikulum, menunggu RPP, tidak bisa begitu Bapak Ibu. Ya, sekarang ini harus betul-betul setiap guru bisa muncul dengan kreativitasnya yang berbeda-beda. Menurut saya begitu ya Pak Tio, Pak Saiful, dan Bapak Ibu guru sekalian. Ya, nanti kita dengar besok bagaimana. Karena besok masih disambung oleh materi yang juga sama bicara soal kurikulum. Tapi pandangan saya adalah ketika bicara new normal, ketika bicara cyberpedagogi, maka tidak ada batasan. Makanya saya lebih sepakat menurut pandangan saya bahwa yang tepat metodologinya adalah creative learning atau project based learning. Nanti tanya jawab kita bisa lanjutkan. Nah, saya ingin memberikan gambaran lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana pembelajaran online ini di masa depan? Trennya bagaimana? Trennya adalah tren bergerak pakai mobile, handphone, notebook. Ya, kita lihat di masa pandemi ini pembelian paket data tinggi, naik begitu cepat gitu, begitu besar. Bapak Ibu aja hari ini sudah berapa kali ikut webinar, ya kan? Berapa biaya yang Bapak Ibu pakai? Apakah Bapak Ibu sampai sebulan tidak memanfaatkan handphone? Nggak bisa sekarang Bapak Ibu. Bukan hanya siswa, guru pun harus online setiap saat. Harus mendengarkan webinar, mengupgrade ilmu, dan juga mengikuti perkembangan. Saya yakin di handphonenya Bapak Ibu tuh sekarang lebih dari 10 grup. Ayo berani taruhan saya. Ada berapa banyak grup yang ada di HP Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, tren pembelajaran online itu akan beralih dari kelas konvensional akan pindah ke notebook dan ke handphone. Yang kedua adalah karena berbasis kreativitas, maka gamifikasi menjadi penting. Gamifikasi itu adalah pembelajaran dengan menggunakan prinsip dalam game. Kita sudah mengadakan seminar di seminar yang kedua, tapi saya akan ulangi lagi dengan narasumber yang kedua terakhir ya Pak Tio ya. Jadi di sesi terakhir akan diulang lagi apa itu yang dimaksud dengan gamifikasi. Jadi bagaimana membuat materi pembelajaran seperti bermain game. Nah, ini Bapak Ibu juga akan menjadi tren. Akan banyak muncul game-game pembelajaran yang bukan game bermain seperti anak-anak main tembak-tembakan ya Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi pembelajaran, tetapi bentuknya permainan. Tren yang berikut adalah pembelajaran sosial atau social learning. Ini juga akan menjadi tren. Social learning adalah belajar melalui interaksi dengan komunitas ahli. Bapak Ibu sekarang punya grup, berarti Bapak Ibu sudah punya komunitas. Ya kan, ada komunitas guru sejatim, komunitas guru sekacamatan, komunitas guru PGRI, komunitas guru peserta webinar dan segala macam. Bapak Ibu sudah punya grup, sudah punya komunitas sendiri. Tinggal dibuat lagi sekarang, nanti habis ini kita akan buat grup mapel. Ya, kelompok guru bahasa Indonesia, bagaimana cyberpedagogi di guru bahasa Indonesia, bagaimana cyberpedagogi di guru penjas dan segala macam. Nah, itu adalah social learning Bapak Ibu sekalian.
Jadi kalau Bapak Ibu dengan tidak sengaja akan membentuk komunitas-komunitas, akan berkumpul dengan para ahlinya sendiri, akan berkumpul dengan guru-guru yang sesama mata pelajaran. Itu sudah terjadi sebenarnya, tetapi sekarang akan lebih dikuatkan, dalam terjadi penguatan yang disebut dengan pembelajaran sosial. Ya, kita berkumpul bersama-sama. Materi contoh PR yang tadi saya sampaikan itu adalah contoh penerapan social learning, di mana PR-nya tidak dideliver, tidak dikirim oleh satu orang guru untuk mapelnya sendiri, tapi PR dikirim bersama-sama. Ya, 5 guru membuat PR bersama, ditayang lalu dikirim kepada anak-anak. Itu social learning, Bapak Ibu. Karena PR-nya dibuat oleh 5 orang guru ini berkumpul dalam satu sekolah, 5 orang guru ini berkumpul dengan anak-anak gitu. Terjadilah yang disebut dengan social learning. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di akhir presentasi saya ingin mengatakan begini. Krisis ini membawa peluang kepada kita untuk lebih lagi mendorong kreativitas yang lebih besar. Tetapi ingat, harus disertai dengan pemikiran atau pimpinan dari seorang leadership. Jadi pengawas dan kepala sekolah ini penting. Pak Tio, Pak Wawa, Pak Saiful, saya perlu bercakap secara khusus dengan Bu Nini. Karena asosiasi pengawas harus kita ajak bicara. Jangan sampai kreativitas guru ini mati karena pengawas dan kepala sekolahnya nggak paham. Ya kan, kita harus share ahli ini dengan mereka. Ya, tolong dijadikan agenda Pak Saiful, Pak Tio. Siap, Pak. Karena ini penting, karena kreativitas itu nggak ada apa-apanya. Nanti kalau kepala sekolahnya ternyata bilang, nggak perlu, biaya berat dan segala macam. Ya, kreativitas itu akan mati. Bapak. Oke, kesimpulan saya begini Bapak Ibu. Masa depan pendidikan di zaman new normal terkait dengan cyberpedagogi dan PJJ yang merupakan pendidikan new normal, metode pendidikan new normal. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah profesi mengajar menjadi profesi yang menjanjikan. Kenapa? Karena kelas virtualnya banyak. Semua orang bisa memilih. Betul ya? Nomor 2. Akan tercipta banyak kelas maya. Kita aja udah berapa kelasnya Pak Tio? Webinar 1, webinar 2, sekarang webinar 3. Dalam satu webinar ada berapa kelas maya itu? Hitung aja. Itu baru kita ya, PGRI Smart Learning. Belum webinar-webinar yang dilakukan orang lain. Jadi akan banyak kelas maya. Guru jadi mahal, tetapi ilmu jadi murah. Banyak webinar yang gratis. Kita aja ini bayar 50.000 kok. Coba kalau kita webinar seminar tradisional, berapa biayanya coba? Sekitar 200.000. Ya, iki mau saya ketahui murah banget, ya kan? Jadi yang jadi mahal itu siapa? Instrukturnya. Kita yang bicara ini, saya yang bicara ini jadi mahal. Saya dibayar, Bapak Ibu cuma bayar 50.000. Ini yang disebut dengan disrupsi. Sama seperti driver ojol, ojek online, ya kan? Yang mahal itu bukan transportasinya sekarang. Yang mahal adalah teknologinya. Tetapi Anda membayarnya cukup murah saja. 10.000 Anda bisa kemana-mana, jarak 10 kilo dapat gitu. Nah, nanti juga akan demikian. Akan banyak kelas, banyak topik yang gratis. Tetapi jika bayar pun tidak semahal 200.000. Ya kan? Semua akan bisa jadi pembicara. Siapapun boleh bicara. Ini disruptif. Kalau selama ini harus prof, doktor, master. Anda masih tidak sarjana pun mau ngomong silakan, asal Anda punya ilmunya. Betul tidak, Bapak Ibu? Jadi pendidikan itu sekarang bergerak ke arah komunitas. Coba lihat di YouTube, belajar memasak. Memangnya ibu-ibu yang belajar memasak di YouTube itu memangnya chef. Memangnya dia master di bidang chef, masak-memasak. Dia doktor dalam bidang masak-memasak. Kan tidak. Bahkan anak kecil pun mengajar di YouTube dan didengarkan oleh orang-orang dewasa. Betul tidak, Bapak Ibu? Pak Saiful mengikuti nggak? Pak Ya, mengikuti dan Bapak Ibu guru semua mengikuti pasti. Ada pelajaran tertentu itu yang anak-anak yang ngajarin. Ya, contoh istri saya mengikuti pelajaran piano. Loh, yang ngajarin anak-anak yang sudah bisa main piano ngajarin di YouTube. Ya diikuti, gratis. Cuma bayar pulsa. Ya,
Bisa nggak main piano setelah itu? Bisa itu. Tadinya nggak pernah mau belajar, sekarang gara-gara pandemi belajar main piano, jalan. Yang ngajarin cuman anak-anak. Jadi gelar kompetensi itu nomor 2 sekarang Bapak Ibu. Yang penting Anda punya ilmunya. Anda bisa mengajar gitu. Online tayangkan aja, pasti ada yang tonton. Ya, nggak peduli lagi. Pendidikan sedang bergerak kembali ke arah komunitas. Yang tadi saya bilang social learning. Tetapi tetap materinya harus sabar pedagogi. Kekuatannya ada di konten Bapak Ibu sekalian. Ya. Siswa akan menjadi penghasil konten. Kalau Bapak Ibu betul-betul pandai mengelola PR, mengelola tugas, Bapak Ibu guru saya sarankan konten-konten PR jawaban anak-anak Bapak Ibu itu simpan. Karena itulah kontennya anak-anak. Jangan cuma dijawab, dinilai begitu saja. Ya, tapi disimpan. Tugasnya tuh banyak loh. Bapak Ibu berapa semester ngajar nanti selama pandemi ini akan banyak konten bukan? Dan Bapak Ibu mendidik anak-anak kita menjadi seorang kreator. Cocok kan? 4C tadi tuh Pak, Bapak Ibu sekalian. Creativity, kreator, konten. Kuncinya ada di sabar pedagogi, konten Bapak Ibu sekalian. Ingat kata kuncinya, konten. Yang keenam, semua sekolah harus memperhitungkan kekuatan ajaib yang disebut dengan pendidikan daring, pendidikan online. Kalau ada kepala sekolah masih duduk manis di sekolah hanya mikir bagaimana cara cari duit, bagaimana caranya anak-anak bisa sekolah lagi. Jangan sampai mindset lama masih terbawa-bawa, lupa bahwa di era new normal yang berlaku adalah new normal, pendidikan new normal adalah online. Ini adalah kekuatan ajaib. Mungkin terlalu ekstrim ya kata-kata saya Pak Saiful ya, Pak Tio ya. Tapi ini adalah kekuatan ajaib. Dan kantong kekuatan ajaib itu seperti Doraemon adalah konten. Jadi sebenarnya sekolah ini dalam waktu begini ini harusnya mendorong para guru untuk membuat konten. Karena sabar pedagogi nggak akan jalan tanpa konten. Tetapi jika itu terjadi maka akan banjir guru-guru yang ahli dan pengalaman di bidangnya. Sekarang ini banyak para direktur juga ikut mengajar loh Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Banyak para direktur perusahaan itu bikin online-onlinean juga. Berbagi ilmu, gratis pula. Coba simak di YouTube itu. Ya, direkturnya Garuda, direkturnya Telkom, pada ngomong semua itu di internet. Coba lihat. Mengajarkan tentang wisdom, mengajarkan tentang leadership dan segala macam. Semua gratis. Dan mereka semua dengan senang hati berbagi ilmu. Yang kedelapan, sebenarnya semua pengetahuan itu sudah ada di Google. Tetapi itu terus berkembang. Ya, artinya ingin mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi dunia hafal menghafal. Itu mindset pendidikan normal. Mindset pendidikan new normal, cari di Google. Apapun ada di Google. Ya, ingat bagi Bapak Ibu yang pernah ikut seminar saya selalu katakan bukan. Pertanyaan saya cuma satu. Apakah semua pelajaran yang Bapak Ibu berikan ada di Google? Bapak Ibu kan menjawab ya. Dan anak-anak lebih senang mengikuti pelajaran di depan kelas atau melihat YouTube. Bapak Ibu mengatakan YouTube. Dan itu fakta sekarang. Jadi pengetahuan terus berkembang Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh berhenti untuk belajar dan tidak boleh berhenti untuk kreatif. Akan ada kecenderungan untuk belajar tidak kenal waktu. Ini aja pagi, mau diputar ulang nanti malam juga bisa. Ya kan? Mau belajar subuh-subuh juga boleh gitu. Tinggal disetel ulang. Bahkan ada webinar yang dimulai jam 8 malam. Menarik Bapak Ibu. Jadi waktu sudah tidak menjadi batasan. Kelas tidak jadi batasan, ruang tidak jadi batasan, waktu tidak jadi batasan. Nah, Bapak Ibu coba lihat hal lain Bapak Ibu. Ini pandangan kepada Bapak Ibu untuk mendorong Bapak Ibu untuk belajar untuk mulai beralih ke sabar pedagogi. Ini sedikit menyimpang tapi mengarah ke sana. Apa yang makin menghilang di dalam era new normal? Coba Bapak Ibu lihat gambar sebelah kanan. Yang mulai menghilang itu adalah, bukan menghilang, maaf saya, berkurang gitu ya. Yang paling tinggi resiko hilang di era new normal ini adalah tourism. Orang sudah semakin, bukan hilang, berkurang ya. Orang sudah akan semakin berkurang untuk bepergian. Yang kedua penerbangan, mulai dari atas ya, mulai dari atas,
terbalik jarum jam, ya, sebaliknya jarum jam dari atas. Itu hotel, yang kedua airline, penerbangan, yang ketiga pertemuan, seminar-seminar tetap muka akan berkurang, bar dan restoran juga akan berkurang. Makin ke bawah itu makin moderate ya. Kalau yang di atas itu resikonya paling tinggi, yang di bawah sedang-sedang ya. Kemudian bioskop, olahraga, mall, kemudian makanan, otomotif, minyak, gas, dan properti. Itu moderate, ya artinya yang akan berkurang secara pelan-pelan gitu ya, mulai dari resiko yang berkurang tinggi sampai yang sedang. Karena stay at home. Dan sebelah kanan adalah apa yang bertumbuh. Yang bertumbuh coba kita lihat mulai dari bawah. Mulai yang paling moderate. Itu bisnis apa yang paling akan bertumbuh? Yang pertama adalah fitness di rumah, cleaning service, makanan dari rumah atau delivery food, layanan cloud. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum kenal cloud ya. Jadi kayak website, penyimpanan di Office 365, Quizzes, itu aplikasi cloud ya, layanan-layanan cloud, Quizzes, Kahoot dan segala macam. Itu akan bertumbuh. Kemudian telemedical, ya, dokter jarak jauh. Kemudian media, film, TV, tetapi online. Ya, kemudian telekomunikasi, streaming service seperti ini, webinar akan semakin laris. Kemudian remote working, yang bekerja tidak melihat tempat. Anda bisa bekerja dimanapun. Food delivery, jadi tidak ke restoran, tapi foodnya yang di delivery. Logistik, orang lebih banyak pesan barang daripada datang ke toko beli barang. Dan yang berikutnya adalah e-commerce. Nah, kenapa saya masukkan ini? Saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu, saya berpedagogi kalau Bapak Ibu punya konten. Inilah salah satu bisnis yang akan bertumbuh, Bapak Ibu. Ya, di dalam kota itu disebut streaming service. Streaming service. Jadi konten-konten Bapak Ibu Bapak upload aja ke internet. Itu bisnis ini akan baik ya. Jadi dan bahasa keren itu ada YouTuber. Konten-konten Bapak Ibu Bapak taruh di internet ya, menggunakan cloud services. Nah, bisnis diantaranya adalah ya pendidikan tetap ada, perbankan tetap ada, pertanian tetap ada, pabrik tetap ada, dan seterusnya. Itu lingkaran tengah yang tulisan bit-bit itu akan masih tetap ada, Bapak Ibu sekalian. Cuman saya ingin mengatakan bahwa lihatlah kolom yang sebelah kanan. Yang bertumbuh adalah bisnis streaming service dan cloud education. Ya, dia tidak akan hilang. Dia akan bertumbuh. Jadi saran saya kepada Bapak Ibu adalah pertama, utamakan apa yang guru bisa dan mau lakukan. Dalam situasi ini semua guru harus tampil dengan usahanya demi mendampingi siswa yang terpaksa belajar dari rumah. Saatnya guru melakukan semua hal yang terbaik agar pengalaman belajar jarak jauh ini menjadi bermakna. Koneksi internet akan sangat mendominasi. WhatsApp pun cukup jika hanya itu yang dibutuhkan. Kreativitas sekecil apapun mesti dihargai oleh kepala sekolah atau pengelola sekolah. Wabah memberikan momen, yaitu mendekatkan TIK dengan pembelajaran guru, yang tadinya tidak peduli menjadi semangat untuk mencoba. Resep sukses dalam pembelajaran jarak jauh adalah menu pengajaran atau konten yang beragam. Sekolah perlu memikirkan banyak cara agar bisa mengikat perhatian orang tua dan siswa senang untuk selalu terhubung. Sekolah perlu membuat aturan yang mengatur kehadiran siswa dalam kelas online, serta etika dan cara berkomunikasi. Siswa tetap penting memiliki pengetahuan bahwa kalau pembelajaran online tetap ada aturan jelas, terutama etika di dunia online. Ini adalah keterampilan abad 21 yang dibutuhkan oleh generasi kita. Berikutnya adalah inilah yang tadi di awal saya katakan, komunikasi yang dibangun antara orang tua dan sekolah. Jadi tidak pernah dipikirkan sosialisasinya, tiba-tiba ujuk-ujuk langsung PR-nya pakai online. Padahal ini harus disiapkan. Jadi ini adalah hal-hal yang harus disiapkan oleh sekolah ketika sekolah harus ditutup. Yang pertama adalah penjelasan kepada orang tua secara clear apa yang akan dilakukan ketika pembelajaran online.
clear terhadap, jelas terhadap kebutuhan daripada guru itu apa, kebutuhan jelaskan dalam bentuk panduan, bikin panduan pembelajaran online kepada orang tua. Ya, jangan lewat WA saja, tapi panduannya harus ada. Tips and trick, tahapan, panduan semua harus dibangun. Ya, buatlah dokumen prosedur. Lalu berikutnya di sebelah kanan hal-hal yang harus dipertimbangkan. Bagaimana untuk merekod absensi secara online? Bagaimana mengurangi keraguan-raguan di dalam pembelajaran online? Ya, bagaimana pendekatan yang jelas? Bagaimana mengamankan anak-anak dari isu-isu yang negatif di dalam pelajaran online? Ya, bully-bully secara online juga mungkin pasti akan terjadi. Bagaimana mengurangi aktivitas tradisional dengan digital? Ya, perlu dipertimbangkan tidak selalu 100% dengan teknologi. Bagaimana caranya agar ada materi-materi yang tidak perlu menggunakan teknologi. Seperti contoh tadi saya sampaikan gamifikasi. Buatlah sebuah pembelajaran yang bermain secara game, Bapak Ibu bikin seperti Monopoly atau Ludo atau apa, tetapi isinya materinya adalah pembelajaran, ular tangga dan segala macam. Bapak Ibu harus buat, lalu kirim ke siswa, ke orang tua, ke rumah orang tua masing-masing. Ya, seperti contoh tadi yang ada tabel pertanyaan dalam bentuk matriks seperti itu. Itu adalah pembelajaran yang tidak tergantung pada teknologi, tetapi menyenangkan. Bagaimana kebutuhan laptop dan handphone daripada anak-anak? Semua harus dipertimbangkan. Kalau semua ini jelas di depan, maka saya yakin tidak ada keluhan dari orang tua ketika kita menjelaskan, mengkomunikasikannya dengan baik. Dengan orang tua, kita harus berikan penjelasan juga. Di kotak kanan, kotak kiri paling bawah, bagaimana membagi informasi kepada orang tua. Apa yang guru atau sekolah harapkan ketika pembelajaran online, peran orang tua di sana apa? Selama ini kan tidak diberi panduan, Bapak Ibu sekalian. Semuanya ini bagian dari upaya untuk melengkapi, memperkaya sistem pembelajaran online. Ya, semua ini Bapak Ibu bisa baca. Kalau Bapak Ibu minta materinya secara langsung dari saya juga monggo. Ya, intinya adalah 4 poin di bawah itu. Yang pertama, keep it simple, tetap buatlah sederhana. Engage with your communities, tetap berhubungan dengan komunitasnya, jangan kurangi komunikasi. Bersikap realistik, ya, set realistic expectation. Ya, jangan bikin yang terlalu tinggi-tinggi, yang sulit-sulit. Contoh yang bikin aneh-aneh itu adalah contoh yang pernah saya sampaikan. Gurunya minta membuat PR, siswanya memakai pakaian daerah dan menyanyi pakaian daerah. Ini bukan kreatif, Bapak Ibu. Ya benar pakai teknologi. Cuman Bapak Ibu melakukan caranya seperti bukan new normal, tapi normal. Anak-anak harus pakai pakaian daerah, nyanyi pakaian daerah. Kenapa mesti begitu? Karena akan jadi masalah ketika mereka harus sewa pakaian adat, mereka tidak punya, mereka harus sewa, mereka berarti guru ketika dengan PR itu ingin menyuruh orang tua untuk pergi keluar dari rumah, datang ke toko persewaan pakaian adat, bertemu dengan orang di sana. Padahal itu kan kegiatan yang dilarang. Kalau bisa ya belajar saja dari rumah. Kalau mau kreatif Bapak Ibu terhadap pakaian daerahnya dimodifikasi dari rumah, pakaian kain yang ada, baju yang ada, kertas yang ada, dibikin modifikasi menjadi sebuah pakaian daerah. Harusnya begitu. Jangan orang tua disuruh sewa pakaian daerah, lalu direkam dengan video menyanyi pakaian daerah. Itu tidak kreatif namanya. Bagus tapi tidak kreatif. Gitu. Jadi realistis aja lah Bapak Ibu sekalian. Jangan terlalu tinggi-tinggi, jangan terlalu neko-neko gitu ya. Lihatlah guru penjas tadi yang saya berikan pakai TikTok. Dia dari rumah tanpa bola, tanpa lapangan basket pun dia masih bisa menjelaskan cara bermain basket gitu. Jadi itu 4 poin yang intinya dalam membangun pembelajaran online ini ya. Jadi keep it simple, komunikasi, realistis, dan jelas peraturannya kepada orang tua. Masih ada waktu Pak Tio, Saiful? Ya. Terakhir Pak, terakhir. Siap. Inilah produknya PGRI Smart Learning. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung mencari di mana saya harus menyimpan konten,
di mana saya harus membuat materinya. Semua sudah disediakan oleh PGRI Smart Learning. Bapak Ibu sudah kami training, cuman sampai hari ini kita lihat belum ada yang memanfaatkannya. Padahal sudah kita training ya, sudah banyak guru, mungkin peserta seminar sudah ada yang kita training menggunakan e-learning. Semua ada di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu bikin materi yang baru lagi, cari sistem yang baru lagi, platform yang baru lagi. Platformnya sudah disediain, tinggal Bapak Ibu pakai saja. Dan ini biayanya sangat murah karena sudah diongkosin, sudah dibiayain. Bapak Ibu pakai gratis saja, nggak perlu bayar lagi. Ya, kalau memang Bapak Ibu masih kesulitan, ya silakan hubungi para instruktur, saya, Pak Tio, Pak Saiful, Bu Hani, Bu Amiro, Bu Lulut, dan semua Pak Adri, semua instruktur, Pak John di Kediri, ya kan, ada Pak siapa di Tuban dan segala macam. Semua ada di Kota Batu juga ada, di mana-mana ada. Di Jawa Timur 18 kabupaten sudah ada master-masternya. Silakan dipakai. Kami membuat ini memang bukan karena pandemi, karena kita bangun ini sebelum ada pandemi. Tetapi visi kita seakan-akan PGRI Smart Learning mendapat momentum bahwa ini adalah penting dan PGRI sudah memulai sebelum ada pandemi. Tahun 2018 sudah kita bangun. Terima kasih Pak Saiful, Pak Setio, itulah materi saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk teman-teman yang ada di YouTube yang tidak bisa menikmati secara langsung, tetapi rekaman ini akan kita sampaikan di dalam YouTube juga. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, Pak Saiful, Pak Tio, dan Bapak Ibu sekalian. Silakan. Terima kasih Pak Jem. Mohon izin sebelum Pak Jem meninggalkan ruangan ini, mungkin ada beberapa pertanyaan dari para peserta. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah merupakan pembelajaran materi yang sangat menarik bagi kita semua ya, sebagai pendidik, bagaimana kita melakukan sebuah pengelolaan pedagogik di dunia maya seperti itu. Ya, dan kita melihat bahwasanya dengan adanya digital transformation, kemudian adanya pandemi COVID-19 ini pastinya akan merubah semua. Jadi paradigma pendidikan berubah. Bagaimana kita mengajar juga berubah. Media pembelajaran yang seharusnya kemarin kita menggunakan A sudah berubah harus menggunakan B. Nah, kemarin kita menggunakan tatap muka secara langsung sinkron, sekarang sudah bisa dikombinasi sinkron maya maupun asinkronus seperti itu. Tentunya di sini membutuhkan kreativitas kita sebagai guru, bagaimana kita berkreatif, bagaimana kita berinovasi sehingga nantinya akan mencapai sebuah kompetensi yang diharapkan pada anak didik kita, yaitu bagaimana anak didik kita memiliki kompetensi komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan kreatif pula. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian paparan materi dari Bapak Jem F. Tomaso. Tapi sebelumnya ini Pak Jem, mohon izin Pak Jem. Pak Jem masih monitor? Masih. Ya, ada pertanyaan yang menarik dari peserta di sini. Kita punya niatan untuk melaksanakan sebuah pembelajaran secara online. Tapi kembali lagi bahwa fasilitas yang ada di sekolah, fasilitas pada peserta didik kita, kemudian kembali kepada kita guru juga harus mempersiapkan diri juga. Bagaimana langkah awal yang harus kami lakukan, Pak? Seperti itu. Monggo Pak Jim. Ya, tadi kalau berbicara langkah awal, tadi sudah saya sampaikan sebenarnya, Pak. Jadi langkah awal adalah Bapak Ibu secara individu guru mulai membuat konten, Pak. Ya. Jadi semua pelajaran Bapak Ibu sekalian yang sekarang Bapak Ibu sudah miliki, konversikan itu ke online, ke digital. Itu langkah awal sebenarnya. Iya. Jadi tadi kan kuncinya tadi adalah apa? Saber pedagogi adalah metode pembelajaran yang efektif di era new normal. Kan kita sudah sepakat itu. Kunci dari saber pedagogi adalah konten. Jadi hal yang berikut yang harus kita punyai lebih dulu itu adalah kontennya dulu gitu. Jadi semua materi Bapak Ibu silahkan dikonversi semua ke bentuk digital. Yang ketiga adalah
kreativitasnya dibangun. Dengan konten tadi, bagaimana delivery-nya? Delivery-nya kan tidak harus selalu pakai quizzes. Quizzes iya, tetap ya. Menti tetap misalnya. Tetapi tidak selalu pakai itu ya. Ada bentuk-bentuk kreativitas pakai TikTok, pakai Facebook. Apa yang sosial media sekarang digemari oleh anak-anak dan orang tua? Pakai Instagram misalnya. Kemudian bentuknya, apakah mau pakai gamifikasi, mau pakai model game, pembelajaran berbasis game, atau seperti tadi, delivery-nya, materi kontennya pakai tabel, kemudian siswa diminta harus mewarnai mana yang sudah harus dikerjakan dan segala macam. Nah, itu yang menjadi langkah-langkah yang Bapak Ibu harus terapkan. Di samping tentu saja Bapak Ibu harus belajar ya, artinya menyiapkan skill-nya menuju ke sana. Mengikuti webinar ini, mengikuti training-training online yang meningkatkan kompetensinya Bapak Ibu sekalian, gitu. Saya kira begitu Pak. Jadi langkahnya teknisnya seperti itu, tapi sekali lagi jangan berharap jangan menunggu kurikulum kelamaan Bapak Ibu. Menyusun kurikulum itu perlu bertahun-tahun. Dan di pandemi ini susah. Ya walaupun Bu Nini udah jelasin kemarin, kan jelas kemarin tuh. Apa kemarin dibilang itu? MHU ya apa? Harus apa kemarin itu? MHU apa gitu loh. Kan harus kreatif. Kemudian apa, dan ada 3 hal itu kata kurikulum MHU apa saya lupa gitu kan. Simple, unik. Ya, SHU ya, simple, unik apa gitu kan. Dan itu kan artinya apa? Kreativitas kan Pak Ya. Saiful. Simple itu simpelnya gimana? Siapa yang bisa menerjemahkan simple? Siapa yang bisa menerjemahkan unik? Siapa yang bilang itu unik? Ya kan masing-masing Bapak Ibu sekalian. Betul. Jadi simple, jangan menunggu. Betul. Saya kira menjawabnya begitu Pak, sederhananya begitu. Ya. Jadi sekarang ini memang tidak ada memang harus patokan atau panduan yang harus begini, kelas platform online-nya harus kita menggunakan ini, tidak ada ya Pak. Termasuk juga kita bagaimana menyampaikan konten kepada siswa itu harus menggunakan media ini dan seterusnya. Jadi kembali lagi kepada sebenarnya kreativitas ke Bapak Ibu sebagai pendidik, dan tentunya di sini kita harus bisa melihat karakteristik dari anak didik kita. Apa yang disenangi, apa yang digemari, dan mungkin apa yang bisa diterima menggunakan fasilitas yang ada di peserta didik kita. Itu mungkin Pak Jem ya? Betul. Ya, Pak Jem mohon izin, di sini saya tampilkan mungkin pertanyaan dari lain. Assalamualaikum, mohon penjelasan Bapak narasumber tentang manfaat cyber pedagogik. Sebenarnya sudah disampaikan secara utuh tadi sama Pak Jem di sini. Untuk transfer of value, jadi nilai-nilai moral dalam rangka mewujudkan pendidikan berkarakter di masa pandemi ini. Pak Jem, sebelum Pak Jem menjawabnya, sedikit saya berikan di sini untuk nilai-nilai moral. Kalau saya sendiri Pak Jem menerapkannya ketika misalkan kita menggunakan kelas online, kita jadwalkan jam 8 dan kita berikan absen jam 8, maka kita sedikit sudah memberikan nilai karakter disiplin di situ Pak Jem. Begitu Pak Jem. Ya, monggo dilanjut Pak Jem. Ya, tadi sebenarnya sudah sampaikan. Mungkin gambar yang presentasi yang hijau terakhir itu, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Di dalamnya itu kan ada aturan, di situ disebutkan aturan. Jadi betul, bagaimana mekanisme absen, harus ditentukan itu. Jadi jangan hanya jamnya saja diomongin di grup WA. Jangan ngirim, tapi absensi kan tetap jalan gitu. Yang kedua, etika berkomunikasi kan juga harus disusun oleh guru. Selama ini pernah disusun nggak? Enggak kan? Jadi jalan begitu saja. Nah, mulailah untuk menyusun etika panduan untuk berkomunikasi dengan guru. Itu harus disampaikan, Bapak Ibu. Jadi value-value nilai moral yang ada di dalam kehidupan kita itu di dalam dunia online seperti apa bentuknya itu harus didefinisikan. Disiplin, artinya jam absen tidak boleh terlambat. Yang kedua, materi. Tadi saya sampaikan, bikinlah materi yang bagaimana caranya mereka juga harus membangun komunikasi dengan orang tua. Bapak Ibu perhatikan kotak-kotak yang saya share dari sekolah di luar negeri tadi itu ada PR. PR-nya adalah hari ini tugasmu di rumah bikin apa? Oleh orang tua itu kamu disuruh apa di rumah? Itu kan nilai-nilai moral Bapak Ibu sekalian.
Jadi dia harus menjelaskan hari ini oleh mama saya disuruh ngepel, hari ini saya disuruh bantu motong sayur. Ya. Dan harus dicatat, kalau perlu Ya. difoto atau Ya. direkam. Nah, nilai-nilai moral komunikasi, disiplin, kerja sama tim, hormat orang tua, sholat, berdoa. Bapak Ibu guru agama ada ngasih tugas berdoa nggak sih? Saya nggak tahu. Ada kasih tugas sholat nggak sih? Bersama orang tua. Lalu dia doanya apa, orang tua harus rekam. Jadi itu kan juga bagian dari transfer of value kan. Jadi walaupun dia di masa pandemi menggunakan online, bukan berarti nilai-nilai moral ini tidak bisa diterapkan. Masih bisa Bapak Ibu. Betul. Bantu menina bobokan adik kecil. Ditugaskan mama, hari ini saya ditugaskan mama 4. Tadi pagi suruh ngepel, nyapu dulu, ngepel, potong sayur. Agak siang saya disuruh nemenin adik bobo. Nah itu harus dijelaskan. Tetapi komunikasi dengan orang tua juga harus dijelasin Pak, Bapak Ibu. Dan tadi saya bilang panduan dengan orang tua harus ada, harus disusun. Pak, Bu, kami minta Bapak Ibu memberi tugas ke anak-anak selama pandemi karena itu jadi PR. Harus diomongin, dikomunikasi, dibikin panduannya. Tadi kan orang tua jadi mitra Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak ada di rumahnya. Siapa mitranya Bapak Ibu di rumah? Ya orang tuanya. Ya, ya betul Pak Jem. Jadi di masa pandemi COVID ini, di new normal ini, kita bahwasannya kan menuju pembelajaran yang bermakna. Tentunya kita bukan hanya berfokus pada pemahaman kognitif saja, kita juga melihat dari sisi afektif dan psikomotor. Sisi afektif sudah betul disampaikan oleh Pak Jem barusan, ketika anak di rumah itu tugas-tugas atau misalkan yang diberikan oleh guru itu lebih menyentuh pada bagaimana juga memberikan tugas-tugas secara value baik sosial maupun spiritual seperti itu ya. Mungkin kegiatan-kegiatan kita membantu orang tua, kegiatan kita melaksanakan ibadah itu akan menjadi rekam baik foto, rekod secara video yang itu kemudian nanti akan menjadi penilaian portofolio dari Bapak Ibu pendidik seperti itu. Dan tidak lupa Pak Jem, jadi apa-apa yang menjadi tugas atau misalkan karya anak didik kita yang ada di rumah yang berupa video, berupa audio ataupun berupa gambar itu akan menjadi kekayaan. Jadi kekayaan intelektual yang nantinya akan bisa dipelajari oleh peserta didik yang lain. Seperti itu Pak Jem ya. Ya itu tadi saya bilang otomatis jadi konten. Ya betul. Anak-anak di rumah menjadi konten kreator. Tadi kan saya bilang kalau gurunya pinter, PR-nya anak-anak itu direkam. Ya betul. Ini ada cerita Pak Jem. Jadi ada guru PAUD yang mungkin kalau peserta didiknya itu kan artinya literasi digitalnya masih belum mampu ke sana. Tetapi ini yang kreatif justru orang tuanya. Jadi ada kolaborasi antara pendidik dan orang tua seperti itu Pak Jem. Iya. Setuju. Pak Jem dilanjut pada pertanyaan yang ketiga di sini dari apa ini? Oke. Saya mau tanya aplikasi apa yang paling mudah dioperasikan guru dan mudah diterima anak dalam penyampaian materi? Yang saya tahu bahwa anak hanya diberi tugas-tugas saja tapi tanpa materi. Ini kembali lagi pada kreativitas pendidik dan kita harus bisa dan jeli ya melihat karakteristik anak didik kita. Monggo Pak Jem dilanjut. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi kan, dan di seminar sebelum ada pandemi kan sudah sering saya tanyakan. Menurut Bapak Ibu, anak-anak senang mendengarkan guru di kelas apa menonton YouTube? Jawabannya apa? Menonton YouTube. Ya, itu adalah aplikasi yang paling mudah Bapak Ibu. Jadi yang paling mudah adalah Bapak Ibu ngajar di rumah, rekam. Ya, seperti kita webinar sekarang ini loh. Saya merekam, saya ada PowerPoint, saya ada video, saya tayangin kepada Bapak Ibu. Anggaplah Bapak Ibu di siswanya. Nanti di YouTube hasil rekaman ini kan ada di YouTube. Ditonton yang tidak bisa gabung di Teams kan bisa nonton di YouTube gitu. Nah, yang menyenangkan kan YouTube.
Karena suara dapat, visualisasi dapat, pemahaman dapat kan. Jadi teori mengatakan kan mendengar saja berapa persen, ya kan? Mendengar dan melihat berapa persen. Mendengar, melihat, mempraktekkan ya berapa persen. Kalau ada video instruksional seperti tadi saya contohkan wisuda secara online dengan pakai tablet, itu kan sebenarnya juga psikomotorik loh Pak, karena Bapak Ibu jadi ngelihat, oh ada tablet, berarti saya nanti harus bikin tablet, foto anak saya taruh di situ dan segala macam. Kan setelah ditonton itu dia akan coba kan, gitu. Itu makanya kenapa survei mengatakan dari 10 sampai 60% siswa lebih mudah menyerap materi dengan online. Karena tiga-tiganya dapat dia. Mendengar, melihat, dan mempraktekannya dapat semua. Jadi kalau ditanya yang paling mudah apa? YouTube. Wis pakai kamera itu rekaman wis. Justru yang paling mudah bukan WA, bukan kirim tugas WA, bukan, tapi YouTube. Gitu. Ada apalagi anak-anak disuruh merekam juga pakai video. Nanti ibu bapak guru yang menguploadnya ke YouTube. Lalu sampaikan ke orang tua, PR videonya anak-anak itu sudah ada di channel saya, silakan tonton. Seneng nggak orang tua? Seneng Pak, Bu. Dipamer-pamerin malah. Loh anak saya sudah muncul di YouTube bikin tugas nyanyi pakai bahasa daerah. Tapi pakaian daerahnya apa? Dibuat sendiri. Atau topinya dipakai kertas, pakai ini gitu. Jangan disuruh sewa. Kalau saya suruh sewa itu nggak kreatif sama sekali sudah. Kasihan orang tua terbeban biaya dan risiko kena virus kan, suruh keluar rumah. Jadi gampang, toolsnya adalah YouTube, ya jadi pakai kamera saja. Yang paling familiar dan dapat kita manfaatkan secara mudah pakai channel YouTube ya Pak ya? Ya iya. Ayo kapan mau bikin training YouTube? Guru-guru jadi YouTuber. Pak Jem ini sangat menarik sekali. Dapat duit loh Pak Saiful, dapat duit loh kalau penontonnya banyak. Betul. Kalau kita sebenarnya mohon maaf dalam tanda kutip ya, kita akan memanfaatkan, mohon maaf dalam tanda kutip, kita memanfaatkan produk-produk dari siswa kita. Tentunya kita nanti akan menjadi YouTuber seperti itu. Dengan sendirinya. Ya, tapi kita tidak ke sana. Kita lebih mendorong juga kepada anak didik kita bagaimana mereka juga literasi digital seperti itu Pak Jem ya. Betul. Pak Jem, ini ada pertanyaan yang sangat menarik juga ini dari Dr. Anda Supiah MM dari SMKN 1 Surabaya, Jawa Timur. Jadi, bagaimana menangani siswa inklusi? Karena selama ini yang saya tahu tidak ada kelas khusus untuk yang inklusi seperti itu. Jadi memang harus ada penanganan khusus itu Pak Jem. Ya, ini solusinya adalah gamifikasi. Bu Supia pernah ngikutin webinar 2 kayaknya ini. Jadi gamifikasi itu lebih bagus, lebih cocok untuk anak-anak siswa-siswa inklusi. Karena mereka dengan keterbatasan, dengan materi yang dideliver secara game, bermain, mereka mungkin lebih mudah. Termasuk juga, tapi yang sulit tentu yang mungkin keterbatasan melihat ya, penglihatan. Tetapi dengan alat peraga kan dia bisa mengikuti sebenarnya dengan suara dan meraba. Jadi memang pendekatannya adalah paling baik adalah gamifikasi. Walaupun YouTube juga bisa dilakukan ya untuk mereka yang bisa melihat tapi tidak bisa mendengar, dengan video itu juga penting, bagus gitu. Jadi guru-guru SLB saya pikir juga penting untuk membuat konten baik secara visual maupun game, permainan game pembelajaran. Mungkin itu ya, betul Pak Jem. Jadi memang di masa pandemi COVID di new normal ini sekarang udah mendorong kita sebagai pendidik untuk bagaimana berpikir seperti itu ya. Berpikir untuk kreatif, berpikir untuk berinovasi sehingga pembelajaran itu bisa disampaikan secara bermakna. Pak Jem, di sini ada ya, saya lanjutkan makanya pendalamannya adalah creative learning, Pak. Sudah nggak ada. Yang lain-lain udah sulit. Pakai creative learning aja sudah. Dalami aja creative learning. Betul Pak Jem. Ya. Ini Pak Jem dari Ibu Elia Prastiti Wulandari SPD dari SD Islam NU Lawang Malang. Ini walaupun pemerintah sudah memfasilitasi orang tua dan peserta didik dengan aneka situs pendidikan yang gratis, tetapi jika masalahnya ada tentang produk teknologi dan penunjangnya yaitu kuota, bagaimana hendaknya kita menyikapi hal tersebut
ini Pak. Ini sebenarnya nanti di akhir akan disampaikan Pak Jem ya. Tapi mungkin Pak Jem bisa sedikit memberikan bocoran. Jadi langkah SLCC PGRI untuk mengatasi keterbatasan teknologi dan kuota ini Pak Jem. Ya, bersabar Bapak Ibu. Lagi proses ya, karena pandemi jadi sulit. Jadi kami di PGRI sedang mengupayakan pendekatan ke operator-operator untuk membuat paket khusus untuk guru-guru PGRI. Ya, memang akan ganti kartu sih, tetapi nomor ini diharapkan punya harga yang berbeda atau pulsanya berbeda gitu. Jadi harganya mungkin selisih 1.000, selisih 500, tetapi gigabyte-nya besar gitu. Jadi misalnya ya 25.000 selama ini Bapak Ibu dapat berapa? Kalau 25.000 berapa? 2 giga ya Pak ya? Ya. Nah ini saya kemarin nego 25.000 tapi saya mintanya 30 giga. Jadi bagaimana caranya 1 bulan itu Bapak Ibu bisa dapat mengikuti webinar sampai kenyang wis pokoknya. Itu lagi nego Bapak Ibu ya. Tapi tenang. Termasuk paket gadgetnya ya Pak? Ya, handphone termasuk konten. Jadi ada konten-konten kalau Bapak Ibu kesulitan, ya sudah kita kerjasama sama provider yang punya konten. Nanti sekolah yang bayar tapi murah. Jadi setahun cuma berapa ratus ribu gitu. Kalau di luar kan jualnya jutaan. Saya lagi nego, bukan nego sih, sudah jadi, sudah selesai. Tapi saya nggak mau bocorin karena itu materi terakhir. Ya. Ya, ya, oke, kita lanjut Pak Jem. Ini masih ada 6 pertanyaan Pak Jem. Kalau bisa kita jawab semua Pak Jem. Tidak ada PR bagi kita ya. Dari Bu Rina Firliansah dari SD Negeri 1 Kalirejo Lawang. Ada keluhan dari beberapa orang tua kalau tidak memberikan Android pada anaknya atau bersama-sama memakai Android dengan orang tua. Jadi anak bisa menggunakan Android jika orang tua pulang dari kerja. Bagaimana saya menyikapi hal ini? Jadi ini keterbatasan fasilitas seperti itu, Pak Jim. Ya, ini ranah privasi ya. Saya menjawab ini privasi. Jadi ya yang paling mudah ya tadi juga sama. Mungkin kasih aja gadget yang murah gitu. Saya lagi mikir gimana caranya. Tetapi itu privasi sekali. Itu kan kebijakan orang tua. Sulit kita intervensi. Karena perangkatnya terbatas, dananya terbatas, ya mau ngomong apa lagi gitu. Ya, dan ini tentunya mungkin perlu kolaborasi dan komunikasi dengan pendidiknya ya. Jadi ada komunikasi antara orang tua dengan pendidik, termasuk dengan satuan pendidikan. Karena tadi kan disampaikan bahwasanya pendidik ketika itu menyampaikan konten materi mata pelajaran dari masing-masing mata pelajaran, kalau tidak diatur dan tidak dikolaborasikan, memang sekarang ini juga akan menjadi kendala seperti itu, Pak Jim. Ya, intinya tadi kan komunikasi. Orang tua kan tidak boleh disuruh bikin sendiri. Guru tidak mau tahu, pokoknya ini kasih PR. Dijawab kapan, terserah. Kan tidak bisa begitu. Betul. Ya, jadi, ya ini sekali lagi akan beragam bentuknya ya. Tapi yang pasti, semua kita pikirkan bagaimana caranya agar siswa bisa tidak mengganggu privasi orang tua juga tidak terganggu urusan bisnisnya, urusan pribadinya dan sebagainya macam. Ya kita ini aja lah. Menurut saya ini agak sulit untuk menjawab Pak, ini privasi banget gitu ya. Ya. Jadi saya enggak bagaimana menyikapinya ya sulit, tapi yang pasti memang benar bangun komunikasi sambil sekolah memikirkan. Jangan wes gak iso ya wes ngono. Nah, sekolah ada solusi yang dari kita yang kita tawarkan dan belum terwujud itu kan internet PGRI itu. Jadi kalau internet yang di sekolah itu bisa dikirim ke rumah dalam tanda kutip, ya mungkin tidak perlu ganggu HP orang tua gitu. Nah, cuma persoalannya kan tidak bisa kembali telapak tangan gitu. Ya. Jadi memang Bapak Ibu kembali lagi kepada satuan pendidikan, pendidik, kemudian orang tua di sini butuh komunikasi dan kolaborasi, dan tentunya satuan pendidikan atau pendidik ini tidak juga bisa memaksakan harus menggunakan platform ini atau misalkan kita harus menggunakan media ini atau misalkan waktunya harus seperti ini. Jadi perlu duduk bareng, duduk bersama antara orang tua, peserta didik dan satuan pendidikan untuk bisa mengkolaborasikan bagaimana pembelajaran itu bisa mencapai pembelajaran yang tepat seperti itu. Pak Jim, di sini ada pertanyaan lagi
dari Bapak Andi Tenri Uleng dari SD SMP 1 Altap Negeri 8 Kabaena Barat, Kabupaten Bombana. Kabupaten Bombana ini Sulawesi apa Kalimantan itu? Sulawesi ya, luar pulau ya. Ini pertanyaannya Pak Jem. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya bagaimana penerapan cyberpedagogik di sekolah 3T dengan segala keterbatasan jaringan dan komunikasi. Juga kondisi siswa yang jauh berbeda dengan siswa di daerah perkotaan. Tentunya mungkin ini berbicara fasilitas dan teknologinya Pak Jem. Ya, itu sudah saya jawab tadi juga kan, saya bilang bahwa guru juga harus belajar mengikuti teori Maslow. Kan ada orang yang kebutuhan fisiknya aja belum terpenuhi, kok dikasih PR pakai cyber, ya pasti nggak jawab dia, pasti nggak mungkin gitu. Jadi yang benar adalah tadi saya jawab untuk solusi ke sekolah yang tertinggal 3T tadi adalah mobile tadi Pak, mobil sekolah itu loh Pak. Ya, termasuk juga mungkin program KIPIM Pak Jem ya. Ya, jadi di dalam mobil itu sudah ada konten Pak. Jadi anak-anak masih bisa mengakses gitu. Jadi mobilnya yang datang, internetnya yang datang, bukan orang yang harus mencari internet. Internetnya didatangkan ke situ gitu. Ya, jadi betul. Di daerah seperti Sulawesi, Kalimantan itu mungkin PGRI-nya harus bicara atau kepala dinasnya harus diajak kreatif. Bikin aja mobil internet itu mobil Grand Max atau apa gitu. Lalu di dalamnya ada PC dengan router kecil. Udah, itu aja kan. Nanti di sana mereka datang bawa HP. Kalau nggak ada HP ya belilah HP 20 biji gitu. Ini gampang ngomongnya ya, beli 20 biji piro Pak? Berapa rupiah itu 20 biji gitu. Itu kan urusannya Pemda gitu loh. Saya diskusi sama Pemda, satu mobil ada server, ada router, lalu ada tablet atau headphone sejumlah 20. 5 notebook atau 2 notebook, 10 HP, dan segala macam. Nanti kan di broadcast pakai wifi-nya mobil kan. Dia buka Google juga kan. Iya. Dia buka internet juga kan. Tapi itu nggak ke internet, ke mobil aja gitu loh. Tapi anak-anak di daerah tertinggal bisa merasakan seperti di kota. Tidak usah cerita bahwa ini tidak di internet, nggak usah ngomong. Pokoknya pakai HP, browser gitu kan, ngeklik, materinya muncul, nonton video seperti nonton YouTube, padahal YouTube-nya tuh offline gitu. Bisa. Ya betul Pak Jem. Sangat jadi bisa. Ketika mungkin di daerah kita itu sudah bisa terakses transformasi, mungkin salah satu alternatif pemanfaatan teknologi seperti itu. Tapi kalau misalkan kita secara geografis itu tidak bisa, artinya mungkin akses transformasi itu sulit, Bapak Ibu di dalam pembelajaran itu kan ada dua, jadi by design sama by utilization. Jadi kalau misalkan by design kita mungkin akan memanfaatkan banyak pembelajaran yang secara digital, tapi bagaimana kalau misalkan by utilization, jadi Bapak Ibu buat saja pembelajaran yang bermakna itu dari lingkungan alam sekitar kita. Jadi apa yang dapat dimanfaatkan? Toh kalau misalkan di 3T itu sekarang mungkin di zona hijau ya Pak Jem, jadi bisa melaksanakan tatap muka. Kalau tatap muka bisa kan, mobilnya datang, tatap muka di situ kan bisa. Ya, baik. Pak Jem, di sini mungkin ada pertanyaan terakhir dari Bapak Lubis, teman 1 Besuki Situbondo. Bagaimana akses ke elektronik milik PGRI? Ini mungkin lebih kepada e-learning. Ya, itu PR-nya Pak Noval. Pak Lubis, Bapak punya teman yang namanya Pak Noval, itu rumahnya di Situbondo. Nanti diajarin lah. Jadi sudah ada itu PGRI itu nanti bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk pembelajaran ya. Sebenarnya sekarang udah banyak konten-konten yang ada di e-learning PGRI itu yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua. Jadi tidak harus masuk sebagai konten kreatornya, sebagai guru di sana, tapi bisa juga kita masuk sebagai tamu. Mungkin nanti akan disampaikan oleh panitia. Ya. Ya. Sudah ada websitenya kan? Tadi websitenya sudah disampaikan di materi, bukan? Ada. Mungkin di sesi akhir nanti sedikit kita jelaskan Pak Jem tentang e-learning yang PGRI ya. Iya. Ya.
Demikian Bapak Ibu, terima kasih webinar 3 SLCC PGRI Provinsi Jawa Timur pada sesi yang kedua ini telah kita ikuti bersama paparan dari Bapak Jem F. Tomaso. Ini adalah sangat menarik sekali. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita terapkan dan kita aplikasikan. Tentunya kita bagaimana menuju pembelajaran yang bermakna dan mengantarkan anak didik kita menjadi insan kamil, insan manusia yang seutuhnya. Demikian. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama moderator apabila ada kekurangan mulai dari awal sampai di akhir ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih yang luar biasa. Demikian dari kami dan saya kembalikan kembali kepada Pak Tio sebagai host pada sesi kedua ini. Silakan Pak Tio. Terima kasih Bapak Saiful dan Bapak James F. Tomaso, Ketua SLCC PGRI Provinsi Jawa Timur, yang telah memberikan materi cyber pedagogi pada hari yang kedua ini. Bapak Ibu, ada informasi dari panitia bahwa kegiatan kemarin dan hari ini tidak ada tugas, hanya ada absensi yang sudah kami letakkan pada grup WA dan beberapa menu chatting. Dan informasi juga untuk kegiatan hari ini, mohon maaf yang sedalam-dalamnya dari panitia, karena link YouTube ada agak sedikit bermasalah, jaringannya down. Oleh karena itu kami akan memberikan rekamannya pada link yang sama nanti tetap di channel YouTube-nya PGRI Smart Learning. Tetap semangat Bapak Ibu dan jangan lupa besok kita akan bertemu kembali dengan materi yang tidak kalah menariknya. Bagaimana merancang modul yang bisa mengena langsung sesuai dengan tuntutan kurikulum pada masa darurat COVID-19. Dan pematerinya adalah salah satu pengurus PGRI Kabupaten Pasuruan dan beliau juga merupakan penilai Dupak Provinsi dan Pusat. Beliau adalah Dr. Imron Rosidi. Baik Bapak Ibu, kita bertemu besok, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan jaga jarak, masker dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saiful, terima kasih Bapak James. Terima kasih. Bapak Andri Pradana, terima kasih. Terima kasih. Ya. Dengan demikian kami undur diri Bapak Ibu, tetap semangat, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes.